Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan buat teman-teman semua. Pertama-tama yang saya hormatin Bapak narasumber kita hari ini, Bapak Setiarman, kemudian Bapak Heriwanto, dan juga teman-teman ya, Bapak Ibu yang hadir saat ini maupun yang akan menyusul nantinya. Mungkin sebelum memulai, ada baiknya saya bacakan tata tertib diskusi seperti biasanya. Eh, oke. Apakah sudah terlihat? Oke, oh ya, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, mohon maaf juga jika nanti misal saya bicaranya terlalu cepat, boleh banget langsung Bapak Ibu tegur gitu, karena bawaan saya ngomongnya cepat gitu. Mungkin ini tata tertib diskusi kita seperti biasanya, atau mungkin ada beberapa Bapak Ibu di sini yang baru ikut kali ini, yaitu dimohon menggunakan nama akun sesuai gitu dengan namanya, dan supaya nanti mudah jika ingin bertanya atau ingin berdiskusi gitu, dan sebisa mungkin gunakan pakaian yang sopan jika hendak mengaktifkan video. Kemudian terapkan untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di mute saat kegiatan webinar atau studi berlangsung, kecuali sudah diizinkan moderator. Sebagai moderator saya juga akan melakukan mute gitu, atau saya matikan mic Bapak Ibu jika mungkin tidak sengaja kepencet menyala di tengah acara. Kemudian diharapkan Bapak Ibu yang baru mungkin nanti bisa mengkonfirmasi kehadiran pada Mbak Yohana gitu. Kemudian ketika webinar berlangsung, peserta boleh sekali bertanya, bahkan kami dorong teman-teman untuk terlibat dalam diskusi aktif. Namun tentunya kita harus ini ya, punya tata tertib yang baik, punya manners gitu, dengan kalau ingin berbicara mungkin nanti boleh angkat tangan dulu, ada fitur raise hand atau angkat tangan di pojok HP atau laptop Bapak Ibu. Jadi nanti kemudian atau kalau misal tidak bisa berbicara karena satu lain hal, boleh banget di kolom chat gitu, bertanya atau menyanggah atau memberi pendapat gitu. Namun tentunya harus ini ya, kalau ingin diskusi dengan mic gitu bersuara, tentu harus selain raise hand nanti akan moderator persilakan atau tidak gitu, karena nanti akan menyesuaikan apakah pembagian materi sudah selesai gitu, kemudian apakah waktunya masih cukup dan lain-lain gitu, demi kelancaran acara kita. Kemudian diharapkan tentu pertanyaan yang diberikan berhubungan dengan materi studi atau webinar kita pada hari ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan nanti jika ada yang mungkin sensitif bagi umum gitu, atau itu pertanyaan yang sebenarnya tidak terbuka, apa yang harusnya dijawab dalam forum yang lebih kecil gitu, tidak akan dijawab. Dan kemudian pertanyaan akan dibantu baca jika di kolom chat oleh moderator secara berurutan. Jadi sabar, mungkin nanti jangan dikirim terus ya, karena nanti membingungkan moderator saat akan membaca. Jadi tenang saja Bapak Ibu, nanti tanggapannya pasti akan dibacakan moderator di akhir sesi. Kemudian pembicara tentu nanti yang akan menjawab ada pembicara gitu. Namun jika teman-teman ada apa ingin menjawab juga pertanyaan dari peserta studi, juga boleh sekali, nanti moderator mungkin boleh colek-colek moderatornya ya gitu. Kemudian diharapkan tentu selain berpakaian sopan gitu kan, karena ajining giri sokorogo, juga tentu diharapkan bertanya, penggunaan kalimat, berbicaranya yang sopan gitu selama webinar atau studi gitu. Walaupun mungkin banyak dari kita punya budaya yang berbeda ya soal kesopanan gitu. Kemudian peserta yang ramai, onar, tidak sopan, nanti bisa oleh keputusan kolektif admin akan dikeluarkan gitu. Dan kemudian terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi tata tertib kita hari ini. Mungkin seperti biasa kita akan memulai di studi atau kegiatan teosofi tentu dengan invokasi. Untuk hari ini saya atau Mbak Yohana nih? Silakan, baik, Mas Inman sekalian. Oh ya, ya Biar udah. biar Mungkin teman-teman berdiskusi. ini tradisi teosofi gitu.
kita memulai dengan invokasi dan mungkin untuk teman-teman yang tidak berkenan boleh sekali berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing dalam kegiatan kita hari ini. Namun mari kita berhening dahulu, kita menyatukan diri dengan alam, kita tarik nafas dulu, kemudian dikeluarkan, diatur, tarik nafas, kemudian kita buang. Oke, saya mulai. Oh hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh cinta kasih tersembunyi yang memeluk semua dalam kesatuan. Semoga masing-masing yang merasa satu denganmu, karena itu tahu ia satu dengan tiap-tiap yang lainnya. Om Shanti Santi Om. Baik, berdoa dicukupkan. Jika teman-teman masih ingin, Bapak Ibu masih ingin berdoa, dipersilahkan. Diskusi kita. Oh iya, ini tadi Bu Bunda Ayu nggak datang ya, Mbak Yo? Si lemot itu lemot mungkin dilompatin dulu nggak apa-apa. Katanya masih Oh, lemot. oh, JNJ. Baik, mungkin seperti saya akan membuka diskusi hari ini ya. Terima kasih banyak teman-teman, khususnya kita akan berdiskusi atau belajar tentang bertani sesuai aturan Tuhan Yang Maha Esa. Keren banget ini temanya memang, karena kalau kita ngomongin pertanian di Indonesia itu kan kita sudah apa ya, kita ini bangsa agraris kan gitu, kayak bangsa yang bertani gitu. Namun ada banyak pembelokan-pembelokan dalam pertanian kita, kayak perubahan kebiasaan dalam menggunakan pupuk kimia misalnya gitu. Kemudian cara menyelesaikan hama dengan pestisida segala macam itu sebenarnya justru mengakibatkan pertanian itu menjadi sekedar ajang cari profit gitu, sekedar ajang untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Namun mengabaikan ya bahwa ada aturan-aturan, ada apa ya, ya aturan-aturan yang sudah diwariskan turun-menurun gitu oleh nenek moyang kita tentang bertani gitu, sehingga bisa lebih efektif dan tidak merusak alam gitu. Karena apalagi sekarang ini kan ada perubahan iklim, kemudian bencana, kemudian cuaca sudah tidak bisa diperkirakan gitu. Maka sangat penting ya kalau kita bisa kembali lagi ke ajaran nenek moyang kita, ke ajaran mbah-mbah buyut kita gitu, tentang bagaimana supaya pertanian itu tidak dilihat sebagai cara menghasilkan uang saja gitu, tetapi juga tentang bagaimana kita semua bisa berinteraksi dengan alam gitu, dengan alam dan bumi ini secara harmonis gitu. Nah, mungkin untuk agenda kita hari ini, mungkin kita bisa mulai kenalan dulu nih dengan teman-teman dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Eh, ada Bapak Hermanto dan Ibu Nur Faiza. Mungkin boleh dinyalakan mikrofonnya untuk berbagi apa sih HKTI gitu, Bapak Ibu, karena tentu acara hari ini merupakan kolaborasi dengan kawan-kawan HKTI. Baik. Baik, Mas Imam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Mungkin saya dulu ya sebelum Mbak Nur Faiza. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, Mas. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Nggih. Mas Imam dan Bapak-bapak semua, para pembicara yang hadir pada malam hari ini, terima kasih. Yang pertama atas undangan rekan-rekan semua. Tentu ini sebuah kebahagiaan tersendiri buat kami ya, bisa bertemu dan berjumpa teman-teman. Saya akan sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Heri. Saya Ketua Pemuda Tani HKTI Jawa Tengah. Satu grup
sama Mbak Nur Faisa. Kalau Mbak Nur Faisa ini perempuan taninya kayak gitu. Eh, eh, Pada prinsipnya apa yang kami lakukan ini mungkin juga tidak akan lepas dari, kalau kami di Pemuda Tani ini lebih banyak mengkoordinasi dan apa ya istilahnya, mengkonsolidasi para petani-petani milenial kayak gitu. Ada satu visi menarik di kami, salah satunya adalah HKTI ini sebagai bridging institution ya, sebagai penyambung antara petani dan pemerintah, antara petani dan swasta, antara petani dan dunia akademis dan lain sebagainya. Atas dasar visi itulah kita mencoba mengkolaborasi, menerjemahkan dalam program-program yang strategis yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini, dan banyak sekali. Kalau teman-teman mungkin bisa sambil cek ya, Pemuda Tani HKTI Jawa Tengah gitu, insya Allah di website pasti banyak sekali berita-berita yang muncul kayak gitu. Kita sudah melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi, kita sudah melakukan MOU kolaborasi dengan apa namanya istilahnya, permodalan ya, dalam rangka untuk akses permodalan pertanian kayak gitu. Termasuk kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan pertanian. Ya salah satunya membuat demplot pertanian kayak gitu sebagai salah satu contoh atau bentuk dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat kayak gitu. Seperti yang sudah kami lakukan beberapa waktu lalu, kami bersama Kementerian Kehutanan membuat satu demplot pertanian di satu desa di Jomboran ya, di Kabupaten Wonogiri sana. Bersama masyarakat kita menanam hampir mungkin 2000-an batang nangka kayak gitu. Dan dusun Jomboran itu kita canangkan sebagai dusun nangka kayak gitu teman-teman. Nah, ini salah satu usaha-usaha ikhtiar kita dalam rangka membangun pertanian dan meningkatkan perekonomian di masyarakat. Rekan-rekan semua, tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Tentu kami malah ingin belajar dari teman-teman. Kita ingin mendengar apa sih update update terbaru, mungkin gagasan-gagasan lain ya yang mungkin belum kami lakukan. Ya, Bapak yang menyampaikan bertani sesuai dengan aturan Tuhan kayak gitu, kami sangat mendukung dan kami sangat senang sekali kalau hal-hal itu bisa direplikasi, diterapkan di masyarakat kayak gitu. Kalau kita bicara jauh eh, peradaban ini berkembang ya, Bapak Ibu semua, mungkin kita pernah mendengar salah satu kitab ya, kitab kalau mungkin dalam ajaran Islam mungkin pernah mendengar yang namanya Kitab Al-Filaha. Kitab Al-Filaha ini yang telah digunakan oleh para pendahulu kita berabad-abad yang lalu dalam rangka membangun pertanian ya dalam perspektif Islam. Di kitab itu juga di apa ya, banyak sekali ya pelajaran yang diambil dari Al-Qur'an kayak gitu. Bagaimana petani yang baik itu seperti apa, pemupukan yang baik seperti apa kayak gitu. Tapi saya tidak terlalu expert ya untuk menjelaskan itu, tapi saya juga pelan-pelan belajar terkait itu. Nah, ini satu rujukan aja mungkin buat Bapak Ibu atau teman-teman semua kalau ingin mengembalikan kayak gitu, ya mungkin kitab Al-Filaha ini bisa menjadi salah satu referensi yang bisa kita gunakan. Nah, teman-teman, itu sedikit perkenalan dan cerita ya dari kami. Prinsip kami ingin mendengar, kita ingin belajar. Barangkali nanti ada yang bisa kita kolaborasi atau kita sinergikan, kami sangat senang sekali tentunya kayak gitu. Nah, seperti itu dari saya. Mungkin Mbak Nur Faisa ingin menambahkan apa yang perlu disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heriwanto atas
apa ya, pengantar diskusi kita hari ini gitu kan, yang mungkin yang lebih eh lebih yang punya pengalaman lumayan banyak banyak nih dalam dunia pertanian. Mungkin selanjutnya kita bisa ke Mbak Nur Faiza gitu, karena kan kalau ngomongin pertanian nih kan kebanyakan di kampung-kampung kan emang perempuan ya sebenarnya yang banyak terlibat gitu dalam dunia pertanian gitu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pertanian itu kan aktivitas kita dengan bumi ya, dan dengan alam yang biasa kita panggil sebagai ibu juga gitu. Mungkin ibu atau mbak nih, Mbak Nur Faiza boleh mungkin ingin berbagi juga Iya, soal pengalamannya, atau mungkin tentang HKTI, atau mungkin soal petani perempuan. Tempat dan waktu saya persilakan. iya, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya? Bisa dengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh bisa mbak, tapi tadi agak ketunda saja. Udah. Iya, soalnya maaf nih sinyalnya lagi agak lemot. Waalaikumsalam, Mbak. Eh, yang terhormat Bapak Setiarman ya, Pak Setiarman ya, Pak Mas Heri, dan host kita itu Mbak Yohana. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kita bisa bertemu dan kita bisa berbicara dengan Bapak kita yang pengalaman, Pak Kiai. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai di rumah, Pariat, Pak Yai Pariat di rumah loh. Belum dibuka Kasih. kali. Belum dibuka mic-nya. Bentar. Udah dengar belum ya? Sudah, Mbak. Sampun nih, Ya. sampun mbak, sampun. Dengar, Bu. Jelas. Yes, dengar. Iya. Ya. Terima kasih semuanya atas kesempatan yang diberikan untuk malam hari ini. Saya perkenalkan, saya dengan Ibu Nur Faiza, Ketua HKTI Jawa Tengah Perempuan Tani. Dan tadi untuk Mas Mas Hermanto itu tadi kita sebagai Ketua HKTI Pemuda Tani. Jadi untuk HKTI ini sebetulnya kita ada bergabungan untuk sayapnya. Jadi dari HKTI kita ada sayap perempuan tani, ada pemuda tani. Yang untuk pemuda tani itu memang kita dilakukan untuk untuk milenial ya. Jadi kalau untuk perempuan tani HKTI ini mungkin dengan untuk petani kan kita merupakan ibu-ibu ya terkenalnya. Tapi sekarang tidak semuanya ibu-ibu untuk menjadi petani. Milenial pun juga bisa kita jadikan untuk biar berpengalaman untuk sebagai pertanian. Kita singkat padat dan pengalaman kita memang belum seberapa, cuman kita mau belajar dengan rekan-rekan ini, apalagi dengan Bapak Setiarman mungkin yang sudah berpengalaman. Jadi kita di dalam HKTI ini, untuk HKTI-nya ini untuk bekerja sama dengan HKTI Perempuan Tani kita sudah saya untuk pengalaman saya udah 5 tahun, hampir 7 tahunan. Dan selama ini HKTI Perempuan Tani di Jawa Tengah semakin maju. Kita sering bekerja sama dengan para petani. Petani-petani kita kumpulin, kita kasih untuk pekerjaan, kita subsidi untuk pupuknya, sama untuk benihnya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan tanah pemerintah. Yang kita lakukan selama ini di Jawa Tengah, itu kita selama ini di Jawa Tengah kita mengadakan kelompok tani kita kumpulin tanah pemerintah, tanah Pemkot, tanah lurah, kita sewa, kita kasih benih, kita kasih pupuk, kita nanti bekerja sama dengan mereka. Dan hasil untuk pertanian panennya itu kita beli. Biasanya kita beli dari HKTI Perempuan, kita mau beli dan kita masukkan ke dalam koperasi HKTI Perempuan Tani. Nanti itu bisa kita jual kembali atau kita bagikan ke para petani-petani yang membutuhkan. Kita sering bekerja sama dengan seperti contoh bertani dengan aturan Tuhan Yang Maha Esa.
dari HKTI Perempuan Tani itu kita sering mengadakan eh, untuk berbagai macam kayak eh, ke daerah-daerah untuk menyumbangkan hasil pertanian kita. Contohnya kita bekerja sama dengan Pokpan untuk telur apa gitu. Biasanya kita bantukan ke para petani-petani yang membutuhkan. Itu dari HKTI selama ini pengalaman saya banyak kita istilahnya bersodakoh ya. Itu banyak sekali. Jadi hasil pertanian kita yang kerjasama kita bisa beli kembali, kita bisa bagikan kembali atau kita jual dengan kadang-kadang kita mengadakan untuk pasar murah. Pasar murah itu hasil dari pertanian kita jual ke para masyarakat atau pertanian. Selama ini pengalaman saya seperti itu. Jadi untuk tanam bersama, untuk cocok tanam bersama, untuk kadang kita kasih benih untuk sayur-sayuran, itu ke para petani kita support. Selama ini di Jawa Tengah, saya support selama ini ada beberapa yang kita support dari Jawa Tengah sendiri, Demak, Kudus, eh, sampai Magelang, kita support seperti itu. Jadi pengalaman saya selama 5 tahun, hampir 6 tahun ini kita berbagi untuk ke para petani-petani dengan support sembako, dengan support para pupuk-pupuk benih, kita support ke petani-petani. Jadi itu pengalaman saya seperti itu. Jadi untuk yang selama ini untuk masalah untuk pupuk, untuk pertanian, untuk pekerjaan tentang pupuk atau tentang berbagi untuk pengadaan penjualan apa, mungkin kita dari HKTI itu selama ini memang sudah ya kita ada pupuk cair. Pupuk cair itu pupuk organik kita punya dari HKTI punya sendiri. Jadi kita sering disupport dari pusat untuk pupuk cairnya itu. Jadi kita untuk penjualan itu dari HKTI kita sudah ada. Cuman dari HKTI pusat mungkin dapat kita bagikan untuk para petani-petani dengan penjualan murah. Itu sebagai untuk pengalaman saya seperti itu. Cuman nanti kelanjutannya nanti mungkin bisa kita sama Mas-Mas sama Bapak Setiarman itu nanti bisa kita berbagi kolaborasi untuk pupuknya ya Pak. Mungkin kita bisa nanti ngobrol masalah pupuk. Saya tertarik sekali kemarin saya dikasih tahu sama Mbak Yohana itu ada pupuk itu. Jadi saya minta contohnya saya tertarik sekali karena selama ini saya eh, bisa untuk ke daerah-daerah untuk penawaran pupuk saya yang cair ini lumayan untuk daerah-daerah dari para petani saya itu. Ya, mungkin saya hanya menyampaikan itu aja berbagai pengalaman saya itu. Nanti selanjutnya mungkin ada lagi dari Mas Hermanto yang pemuda tani mungkin ada usulan lagi untuk ini kita boleh berbagi ya Mas untuk pemuda taninya. Terima kasih atas waktunya untuk malam ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Pak Herwanto, Ibu Nur Faizah dari teman-teman HKTI di Jawa Tengah atas keterlibatannya pada diskusi kita hari ini. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Mungkin, oh ya, saya baru dapat informasi dari Mbak Yohana, Ibu Bunda Ayu Gemborowati Soekarno Putri sudah hadir di sini. Mungkin apakah Bunda bisa memberikan mungkin sepatah dua kata untuk membuka diskusi kita tentang pertanian yang sesuai dengan ajaran leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa kita hari ini. Halo, Bunda Ayu, apakah masih terhubung dengan Zoom? Mungkin Oke, mungkin beliaunya sedang ada. mic-nya juga belum dibuka Halo. kali, Mas. Iya, ini halo Bunda, ini mic-nya Halo. Halo, Iya. apakah? Oh iya, silakan Iya, Bunda. halo. Selamat malam buat masyarakat Teosofi Indonesia.
Selamat Dan malam, juga, Bunda. ya selamat malam. Baik, dengan Selamat tema malam. tani yang rahmatan lil alamin. Kebetulan kita juga keluarga besar di tani, maka banyak sekali eh, kebutuhan dari petani, bukan hanya sekedar pupuk. Ya, petani ini yang paling utama tuh membutuhkan lahan. Nah, lahan inilah yang nantinya ini untuk kehidupan petani. Setelah menjadi tani selama 8 bulan, petani ini kan belum berhasil ya. Nah, dari mana petani ini bisa mencukupi kesejahteraan untuk keluarganya? Ini satu yang harus ini adalah beban. Dan juga pesan dari Father Fandi, ini ya, aku lebih suka tani daripada ilmuwan. Karena tani ini yang benar-benar mengharapkan dari rahmat Tuhan. Dan bencana-bencana tani ini bukan hanya gempa bumi atau yang lain-lainnya, banjir, tetapi ketika tani tidak panen, apa solusinya? Ketika petani nanam dan tanaman itu tidak menghasilkan selama 8 bulan yang diharapkan, nah ini yang harus ada solusinya. Sebagaimana program PP 47 tahun 2024 ini, bahwa program Astagita ini untuk tani dan nelayan yang kurang beruntung. Semoga program Astagita ini bisa dilaksanakan oleh para pengemban yang ada di Indonesia ini. Nah, mungkin seperti itu, kita harus bergiat dan kita harus dukung tani nelayan ini karena dari hasil keringat tani nelayan, semua manusia itu membutuhkan hasilnya. Demikian sedikit artinya saya berikan dua patah kata. Masalahnya kita lagi dalam flu berat. Ya, dan salam buat keluarga besar yang ada di eh, masyarakat Teosofi Indonesia. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, Rahayu Bunda, terima kasih tadi sepatah dua kata. Sebenarnya kalau dijadiin 3 patah, 4 patah juga nggak apa-apa Bunda. Mungkin tidak berlama-lama lagi, kita mungkin akan berdiskusi dengan Bapak Kiai Muhammad Ardastiarman. Mungkin saya izin bacakan profilnya biar teman-teman barangkali ada yang belum kenal. Jadi Bapak Setiarman ini merupakan Taruna Tani Teladan se-Kabupaten Sukoharjo tahun 1981, kemudian Ketua Jaringan Petani Organik Kabupaten Sukoharjo atau Jarpeto. Ketiga, beliau juga aktif sebagai Ketua IPPHTI atau Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia atau AB2TI Provinsi Jawa Tengah, serta pengurus DPP KPK Tipikor bidang pertanian. Wah, sangat aktif dan berpengalaman sekali Bapak Bapak Setiarman ini. Saya baru tahu kalau ternyata beliau kiai gitu. Mungkin ya mungkin waktu dan tempat boleh saya bisa langsung dimulai Bapak Setiarman. Saya bantukan share screen-nya. Apakah sudah siap, Bapak? Permisi. Ngapunten. Ya, sudah siap. Iya, Jerman. Apakah sudah terlihat, teman Bapak Ibu? Sudah, oke, ya, Oke, mungkin Mas. Bapak kepada yang terhormat Bapak Setiarman, saya persilahkan. Enggak, Pak Yai, Enggak, Pak Yai. mic-nya dihidupkan. Halo, Nggih, nggih. Niki sampun masuk, sampun Pak. ya? Sampun, kayak Sampun. tadi lupa nggak dinyalakan mic-nya jenengan. Monggo, monggo. Oh, oh, oh iya.
Ya, saya sebagai petani, tapi saya petani organik. Dalam bertani, setiap musim itu mesti selalu butuh yang namanya sarana produksi pertanian. Di antaranya ada benih, ada pupuk, ada obat-obatan. Lah, sarana produksi itu saya sebagai petani saya bikin sendiri semua. Saya benih bikin sendiri, pupuk bikin sendiri, obat-obatan juga bikin sendiri. Maka dalam kesempatan yang baik ini perlu juga saya berbagi pengalaman yang selama ini saya sampaikan. Mungkin bisa langsung masuk ke materi yang pertama tentang agroekosistem. Tolong Mas Imam. Lah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah saya akan sampaikan tentang teknologi Allah tentang agroekosistem. Di dalam agroekosistem ini artinya hubungan timbal balik di lahan pertanian. Ini kita contohkan yaitu tanaman padi. Ternyata di dalam tanaman padi itu Allah menciptakan makhluk yang menjaga tanaman padi yang ditanam oleh teman-teman petani itu, yaitu yang namanya musuh alami. Musuh alami ini terbagi ada kelompok predator. Kelompok predator itu namanya ada laba-laba, kumbang karabit, kumbang koksinelit, ada capung, ada kinjeng, ada burung hantu. Nah, ini diciptakan Allah dalam rangka tugasnya menjaga tanaman petani dari serangan hama. Nah, hama-hama yang ada di situ diantaranya ada wereng, ada belalang, ada ulat, ada tikus. Nah, hama-hama ini ternyata sudah ada yang menjaga hama-hama ini. Di antaranya ada kelompok hama wereng, ada juga ada belalang, ada ulat tadi, itu ada yang memakan, namanya ada laba-laba, kumbang karabit, kumbang koksinelit, ada capung itu. Nah, terus pertanyaannya kalau hama tikus yang makan siapa? Hama tikus itu yang makan namanya burung hantu yang namanya Tito alba. Terus yang kedua itu ada ular. Ular yang ada di sawah itu sebenarnya tugasnya untuk makan tikus itu. Nah, terus di sini ada juga kalau nanti misalnya dimakan predator, hamanya masih banyak, terus caranya gimana? Allah menciptakan yang namanya serangga parasit yang memparasit kelompok-kelompok telur dari hama tersebut. Supaya apa? Supaya populasi hama itu bisa terkendali, bisa terjaga. Lah, kalau nanti muncul lagi setelah dimakan predator, diparasit secara menyeimbangkan ini untuk menjaga tanaman petani, caranya gimana? Allah menciptakan yang namanya patogen. Patogen itu sejenis jamur yang apabila ria itu hamanya akan mati dengan sendirinya. Terus kalau tanaman petani ini diserang penyakit, itu nanti kalau kena jamur yang namanya trichoderma, penyakit ini akan mati dengan sendirinya. Artinya di agroekosistem ini yang sudah diciptakan Allah ini sudah seimbang. Nah, karena sudah seimbang, makanya sebenarnya tanaman-tanaman kita ini aman dari serangan hama maupun penyakit. Karena tidak tahunya petani apabila ada serangan hama, lah ini kelirunya. Petani ini langsung ngambil racun, langsung tanaman itu semprot dengan harapan hamanya itu mati. Tapi ternyata yang mati justru kelompok-kelompok musuh alami, ada predator, ada parasit, itu tadi malah pada mati gitu. Nah, terus kalau ada penyakit, itu malah justru disemprot dengan yang namanya ini untuk mengendalikan penyakit itu sejenis fungisida. Lah padahal di sini sudah ada yang namanya patogen yang membunuh penyakit-penyakit itu sendiri. Maka dengan adanya agroekosistem ini sebenarnya semua petani itu harus tahu, harus paham agar di dalam bertaninya itu tidak asal-asalan.
Artinya asal-asalan itu kalau ada hama langsung semprot racun, kalau ada penyakit semprot fungisida, itu akan merusak yang namanya agroekosistem. Maka kalau nanti disemprot racun itu yang mati duluan malah kelompok-kelompok predator, kelompok parasit itu pada mati semua. Lah kalau kelompok serangga itu pada mati, itu nanti yang menjaga tanaman petani itu sudah tidak ada. Kalau tidak ada, tanaman petani ini akan diserang hama sampai habis, kena penyakit ya sampai habis, akhirnya petani rugi, gagal panen itu loh. Maka sebenarnya penyebab gagal panen ini salah satunya penggunaan pestisida, fungisida, herbisida yang digunakan oleh petani ini yang sangat berlebihan itu akhirnya justru membunuh serangga-serangga musuh alami kita yang menjaga tanaman petani pada punah semuanya. Itu yang pertama. Untuk yang selanjutnya, ternyata yang namanya manusia ini dipercaya oleh Allah untuk menjaga kehidupan di bumi ini. Maka manusia itu disebut sebagai khalifatullah fil ard. Artinya wakil Allah di bumi, tugasnya ini untuk bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi, juga menegakkan kebenaran dan mewujudkan kesejahteraan. Makanya apa yang dilakukan manusia yang namanya petani ini tidak boleh salah. Kalau salah nanti jadi malah merusak bumi, malah juga tidak bisa mensejahterakan, malah apa yang dilakukan itu banyak yang salah itu. Maka kita mau masuk di materi yang kedua, yaitu tentang bertani sesuai aturan Tuhan. Mohon ditarik Mas. Dinaikkan untuk yang kedua, tentang materi bertani sesuai aturan Tuhan. Ya. Nggih, niki Pak, nggih ngapunten. Ya betul. Lemot nggih. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebenarnya kita bertani ini supaya tidak salah, itu sudah diatur di dalam Al-Quran kalau kita itu sebagai seorang Muslim, juga diatur di dalam Injil. Maka kita hidup ini sebenarnya sudah ada petunjuk, sudah ada yang menjadi rujukan kita, apa yang kita lakukan supaya tidak salah itu loh. Karena petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran itu sudah dijamin kebenarannya. Misalnya pada saat kita sebagai tani itu kan dari awal kita melakukan pengolahan tanah. Maka di situ banyak sekali surat ayat yang mengatakan jangan merusak bumi. Jangan merusak bumi. Ini diulang-ulang oleh Allah banyak sekali. Agar apa? Agar kita selalu ingat. Seperti yang sudah dicantumkan di surat 7, surat Al-A'raf ayat 58. Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Artinya kita sebagai petani itu harus bisa mengkondisikan, mewujudkan tanah itu harus baik. Jangan sampai justru malah dirusak menggunakan yang namanya herbisida, pestisida. Karena di dalam tanah tadi itu kan ada makhluk-makhluk hidup yang namanya bakteri pengurai, ada cacing, ada belut. Makhluk-makhluk itu diciptakan Allah, hidupnya di dalam tanah, tugasnya untuk melestarikan kesuburan tanah pertanian kita. Lah karena petani nggak tahu, malah itu disemproti pakai racun, juga pakai herbisida, sehingga bakteri pengurai yang ada di dalam tanah itu banyak yang pada mati, cacing pada mati, belut pun juga sampai mati. Sehingga tanah-tanah kita itu banyak yang rusak. Kalau tanah itu rusak, tanah itu tandus apabila ditanami, ya daya produksi tanah itu rendah. Sehingga harapan petani supaya bisa produksi tinggi itu tidak bisa tercapai. Kalau produksinya rendah berarti petani itu bisa rugi, bisa tidak untung begitu. Maka dalam kesempatan yang baik ini mari kita
jangan sampai merusak tanah, jangan sampai merusak bumi. Lah, kita justru diperintahkan untuk menjaga kelestarian, kesuburan lahan-lahan pertanian kita itu. Nah, itu di dalam pengolahan tanah. Setelah itu kita sebagai petani kita bikin benih. Ini surat ayat yang mengatakan untuk masalah benih itu juga sudah difirmankan di dalam Al-Qur'an. Agar apa? Agar kita di dalam membuat benih itu selalu memilih benih-benih yang baik, yang berkualitas. Nah, setelah benih kita siapkan, tanah sudah kita olah, terus siap tanam, maka di dalam tanam ini kita harus sesuai aturan Tuhan juga, yaitu yang tercantum di surat An-Nisa, surat 4 ayat 1, kita kalau menanam itu harus berpasang-pasangan. Artinya kalau kita contohnya nanam padi, jangan hanya satu-satu, itu bisa 2, bisa 3. Artinya supaya ini ada pasangannya sehingga dalam pengembangan itu nanti produksinya bisa tinggi itu. Nah, setelah itu di surat Arum pada saat tanam ternyata kita diperintahkan untuk zakat. Jadi di surat Arum surat 30 ayat 37, 38, 39 yang intinya pada saat kita tanam itu kan mau melipat gandakan pahala. Di sini melipat gandakan hasil yang kita tanam itu dari biji rumput, dari bibit padi, itu supaya produksinya tinggi, ya mesti kita harus zakat gitu. Jadi mohon maaf bukan rumput tadi. Jadi bibit-bibit padi yang kita tanam supaya bisa melipat gandakan hasilnya, itu harus kita zakat pada saat tanam. Ini perintah pada saat tanam harus kasih zakat. Terus selanjutnya pada saat pemeliharaan kita tidak boleh merusak keseimbangan yang sudah difirmankan di surat Al-An'am ayat 38, binatang-binatang dan burung-burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya, mereka itu umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada yang diluputkan di dalam kitab dan di kemudian hari nanti akan kembali kepadaku. Jadi makhluk-makhluk itu tidak ada yang luput, tidak ada yang salah, yang ada hidup di dalam pertanian itu, lahan pertanian itu. Maka sebenarnya kita tidak boleh membunuh. Lah bolehnya kita itu mengendalikan itu. Lah terus caranya gimana untuk mengendalikan? Caranya menggunakan seperti tadi di agroekosistem tadi kita menggunakan patogen-patogen yang namanya jamur Beveria bassiana. Itu untuk mengendalikan hama yang ada di atas tanah. Tapi kalau ada hama yang ada di bawah seperti ada uret, ada orong-orong, itu yang untuk mengendalikan itu jamur metarin. Nah ini semua kita bikin sendiri itu. Makanya di dalam pertanian ini sebenarnya kalau kita mengacu di agroekosistem tadi itu sebenarnya alam ini sudah seimbang dan tidak akan merusak ini agroekosistem itu tadi. Lah mungkin secara cepat di dalam pemeliharaan tadi kita tidak boleh merusak keseimbangan. Ini di surat Ar-Rahman surat 55 ayat 7. Allah ciptakan keseimbangan maka jangan sampai dirusak. Jadi kita dilarang untuk merusak keseimbangan itu. Seperti tadi yang kita sampaikan di agroekosistem itu. Nah, terus dalam pemeliharaan, ini banyak sekali teman-teman petani pada saat datang ke sawah melihat tanaman, itu ya hanya melihat saja. Padahal Allah memperintahkan itu di surat 18 ayat 39, surat Al-Kahf, itu doa yang perlu disampaikan yaitu lahwata ila billah, ya Allah semua ini terjadi hanya karenamu ya Allah. Jadi kita intinya memuji Allah karena dengan kondisi tanaman kita ini
yang sudah ditumbuhkan, yang sudah dijaga hama dan penyakitnya, supaya nanti produksinya tinggi. Itu kita setiap datang ke sawah harus menyebutkan itu, karena doa ini penting sekali disampaikan supaya tanaman-tanaman kita itu selalu terjaga dari serangan hama maupun penyakit itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita langsung masuk dalam pemeliharaan tadi sudah, terus kita masuk ke panen. Nah, di panen ternyata kita diperintahkan ini di surat Abasa, surat 80 ayat 24, wahai manusia, perhatikanlah makananmu. Nah, ternyata setiap kita makan itu diperintahkan untuk memperhatikan. Memperhatikan apa? Memperhatikan asal-usulnya. Contoh ini, kalau kita sebagai pedagang, bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan? Apakah kita mengurangi timbangan? Apakah kita menambah berat? Lah ini sering saya sampaikan, saya pernah punya pengalaman, ada seorang ibu, beliaunya itu membeli hasil panen dari petani, yaitu kedelai. Kalau dia itu beli kedelai dari petani itu dapat 10 kilo, ibu ini terus ngayak kerikil, nanti yang berjatuhan kecil-kecil itu, kalau dapat 10 kilo kedelai, yang 1 kilo nimbang 1 kilo kerikil kecil-kecil tadi dicampurkan ke kedelainya. Nah, berarti 10 kilo tambah 1 kilo kan jadi 11 kilo. Terus nanti diwadahi dalam karung, terus disetorkan ke juragan, itu nanti kan jadi 11 kilo. Lah, harapannya yang 1 kilo itu kan juga dapat uang. Lah, uang dari 1 kilo kerikil tadi, apabila dibelikan makanan, itu tidak baik, itu tidak thayyib itu. Lah, terus sekarang kalau kita sebagai pegawai, sudah dapat gaji tiap bulan, lah kebetulan ada proyek, lah uang proyek itu di markup. Lah uang markup ini kalau dibelikan makanan terus dimakan itu juga tidak baik itu. Lah terus pertanyaannya kalau kita sebagai petani bagaimana? Lah kalau kita sebagai petani, apabila kita bertani tidak sesuai aturan Tuhan, kita misalnya ini menanam tanaman melon. Tanaman melon itu umurnya 2 bulan. Lah melon ini sebenarnya ini halal. Tapi pada saat pemeliharaan, setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali disemprot pakai racun. 3 hari sekali semprot pakai racun. Karena umurnya 2 bulan, 60 hari, berarti disemprot paling tidak itu 20 kali semprotan. Artinya bahan aktif racun yang disemprotkan tadi, itu masuk ke buah melon. Nah, kalau melon ini nanti sudah dipanen, terus nanti dibeli konsumen, dibelah, terus dimakan. Melon ini bentuknya melon, tapi isinya itu racun. Nah kalau itu dimakan, itu juga tidak baik, tidak thayyib. Karena mengandung residu racun tadi, itu tidak baik untuk kesehatan, juga tidak baik untuk pikiran kita. Jadi kalau makanan yang tidak baik apabila dikonsumsi, itu dampaknya juga tidak baik terhadap kesehatan maupun pikiran-pikiran kita. Karena badan kita ini kalau dibangun dari bahan-bahan yang tidak baik, itu nanti pikirannya juga tidak baik. Maka kenapa di Indonesia ini yang namanya korupsi kok selalu merajalela? Itu dampak yang paling utama, penyebab utamanya itu pertama itu dari makanan. Dari makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi, dari makanan yang selalu mengandung residu pestisida, sehingga orang-orang yang memakan itu otaknya keracunan sehingga perbuatannya itu ya tidak baik. Maka korupsi yang sudah punya harta uang 1 koper, dia pengen 2 koper, punya uang 1 almari, pengen punya uang jadi 2-3 almari, sudah punya uang 1 kamar,
pengen punya uang 1 rumah. Nah ini ternyata sudah terjadi. Maka untuk itu saya mengajak pada teman-teman petani, mari bertani sesuai aturan Tuhan, mari bertani secara organik, begitu. Nah kita langsung sampai panen. Pada saat panen ini, tadi di surat Abasa ayat 24, lah kita ternyata diperintahkan untuk zakat, yaitu di surat 51, surat Al-Zariyat, ayatnya 19, yang bunyinya, dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Jadi pada saat kita panen, ternyata hasil panen kita itu ada haknya orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Artinya yang meminta itu kalau datang ke rumah misalnya, ada peminta-peminta, itu yang harus kita beri. Kalau yang tidak meminta itu mungkin di sekitar kita banyak orang miskin. Lah itu setelah kita panen, misalnya kita panen padi, itu kita jemur, setelah kering kita giling, terus kita data orang-orang miskin di sekitar kita. Ada berapa orang? Lah orang-orang miskin ini perlu kita santuni, kita yakati dari hasil panen kita. Lah setelah kita yakati, kita bagikan, baru kita mulai memasak hasil panen kita. Artinya apa? Ini zakat ini diperintahkan dan itu hukumnya wajib itu. Lah terus pertanyaannya kalau tidak memberi zakat gimana? Ternyata kalau kita tidak memberi zakat, nanti kita akan jadi orang yang menyesal. Itu di surat 63, surat Al-Munafikun, ayatnya 10. Jadi pada saat kita itu meninggal, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia sebentar saja. Aku akan bersedekah supaya aku jadi orang-orang yang baik. Nah, makanya itu nanti akan menyesal. Padahal kalau sudah meninggal, itu tidak mungkin akan kembali lagi. Makanya supaya kita tidak jadi orang yang menyesal pada saat panen, kita harus zakat, kita harus sedekah. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin di sekilas ini, kalau kita sampaikan panjang lebar semua, itu butuh waktu yang cukup lama. Maka ini hanya sekilas saja. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo kita juga melayani. Pada intinya di bertani sesuai aturan Tuhan ini, saya terus terang, yang namanya benih itu saya bikin sendiri, yang namanya pupuk kita juga bikin sendiri, termasuk apabila tanah-tanah kita itu rusak, tanah tandus, kita juga membuat bakteri pengurai untuk penyubur tanah. Jadi bakteri pengurai ini bisa untuk menyuburkan tanah, untuk meningkatkan pH tanah. Maka kalau ada tanah-tanah yang asam, tolong hubungi saya, bisa didemplot menggunakan bakteri pengurai saya. Termasuk mungkin nanti kita minta bantuan dari sahabat-sahabat HKTI. Itu kan pemerintah setiap ganti presiden itu kan selalu membuka lahan. Katakanlah ada di Kalimantan katakan 1 juta hektar, di Irian 1 juta hektar. Lah lahan-lahan yang dibuka itu kan lahan gambut. Lahan gambut itu kumpulan dari bahan-bahan organik dari dedaunan yang berbulan-bulan, bertahun-tahun menumpuk dan tidak terurai. Maka tanah tersebut menjadi tanah yang asam. Lah kalau lahan-lahan gambut, tanah asam ini dikasih dolomit, apabila itu kering, itu akan berubah menjadi batuan. Jadi tanahnya itu menjadi bangka, menjadi padat itu loh. Lah terus solusinya gimana? Solusinya supaya keasamannya itu meningkat, menjadi netral, itu disemprot menggunakan bakteri pengurai untuk meningkatkan pH tanah. Juga untuk menyuburkan tanah tersebut. Setelah disemprot pakai bakteri pengurai dan itu nanti akan terurai, sehingga kalau pH-nya naik jadi netral, itu bisa ditanami apa saja, seperti juga tanaman ada padi, ada jagung, ada singkong.
Lawang lahan gambut yang asam ditanami singkong aja sampai nggak bisa hidup. Ini karena kan tingkat keasamannya kan rendah sekali. Maka untuk menaikkan pH itu harus disemprot menggunakan bakteri pengurai. Maka dalam kesempatan yang baik ini monggo sahabat-sahabat dari HKTI, kalau nanti ada kesempatan untuk didemplotkan, untuk diuji cobakan, ini saya punya ribuan liter bakteri pengurai yang bisa diaplikasikan ke tanah-tanah yang asam, ke tanah-tanah yang tandus, supaya tanah itu pH-nya naik, supaya tanah itu jadi subur. Itu. Mungkin sementara untuk penyampaian materi dari saya itu dulu. Kalau nanti ada pertanyaan, monggo nanti kita sambung lagi. Mungkin sementara itu dulu Mas Iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kiai Setiarman atas pemaparan materinya tadi, menarik ya soal pertanian organik, karena sekarang ini kan petani punya banyak masalah soal pupuk ya, terutama kemudian tanahnya tidak subur gitu karena kebiasaan dikit-dikit semprot pestisida, dikit-dikit semprot obat gitu, sehingga justru elemen alami daripada alamnya itu justru rusak gitu akhirnya. Dan itu kan kerusakannya itu kan banyak yang saya baca itu dia tidak bisa dikembalikan sebagaimana semulanya gitu Pak. Jadi sekali tanah udah rusak, ya udah rusak aja, nggak bakal bisa diapa-apain. Belum lagi misal fenomena sawah jadi perumahan dan segala macam. Mungkin ada kawan-kawan Bapak Ibu peserta diskusi kita hari ini, mungkin kalau ada yang bertanya boleh sekali langsung bertanya saja, atau mau diketikkan via chat juga boleh. Mungkin Bapak Ibu silakan. Saya Mas. Selamat malam. Nggih. Niki yang akunnya Gerbang 77 niki sinten nggih? Pak Yanto. Oh, Pak Yanto riyen nggih, baru Pak Pengging antri ya, gitu. Terima kasih Mas Mas Iman atas kesempatan yang disampaikan. Mohon izin Pak Yai, mau izin tanya. Yang kayaknya kalau saya bisa menyimpulkan secara Grambiang tadi, penjenengan menyampaikan rodok ke susu, seharusnya tidak usah tergesa-gesa. Baiklah, tapi saya sudah sedikit banyak menangkap. Nah, sehingga dalam hal ini problematika petani saat ini, saya berpikir kalau begitu karena gencarnya pemerintah yang mau membantu subsidi pupuk, mau membantu subsidi obat dan lain sebagainya, ini berarti bertentangan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Pemerintah saat ini kebanyakan mengejar pada produksi karpe, maksudnya kan begitu. Tetapi bagaimana menurut pendapat penjenengan? Sebab apa? Sebab tadi ada abasa ayat berapa tadi yang kita manusia ini suruh memperhatikan makanannya. Berarti makanan yang kita makan ini harus benar-benar thayyib, tidak hanya sekedar halal begitu. Sebab yang halal belum tentu thayyib yang penjenengan contohkan tadi. Nah, sehingga dalam hal ini berarti petani saat ini produknya banyak yang mengandung residu kimia, dalam notabene residu racun. Nah, sehingga ini mengakibatkan anak-anak bangsa ini otaknya pada keracunan karena makanan saat ini kebanyakan itu mengandung racun. Nah, gitu. Mengandung residu kimia, bukan racun ya, maaf cakap. Jadi saya rala banyak mengandung residu kimia sehingga berakibat kepada pola pikir, perilaku, dan lain sebagainya yang saat ini kita semua bisa melihat di media-media TV, media sosial, banyaknya penyimpangan-penyimpangan manusia sehat. Oleh karena itu, ini mari kita galakkan. Saya setuju sekali karena saya ini petani turut sawah. Berarti kebanyakan petani saat ini tidak
nurut dengan aturan Tuhan, begitu Pak Yai. Ya. Itu menurut saya, nanti kalau saya salah tolong diluruskan. Jadi petani-petani sekarang ini sudah tidak manut aturan Tuhan. Kalau orang tidak manut aturan Tuhan berarti jadi orang kafir. Berarti seperti saya ini jangan-jangan petani saya ini, profesi saya ini petani yang kafir. Jangan-jangan. Begitu Pak Yai. Terima kasih. Sementara itu dulu, nanti bisa kita tambahkan lagi. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik. Memang betul. Jadi asupan-asupan bahan-bahan sarana produksi yang dari kimia, salah satu contoh yang tadi disampaikan masalah pupuk. Mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pupuk kimia, contohnya seperti pupuk urea. Pupuk urea itu kandungannya itu N, nitrogen. Lah, di dalam pupuk kimia ini unsur N ini kan tidak berdiri sendiri. Lah, unsur N ini dibungkus dengan bahan-bahan sejenis mikroplastik. Maka apabila itu dipakai untuk mupuk, N-nya mungkin bisa dimanfaatkan oleh tanaman, tapi bahan pembungkus yang unsur N ini loh yang merusak tanah. Yang membungkus unsur N ini loh yang justru tidak baik untuk kesehatan. Makanya apabila kita mau sertifikasi organik, jelas itu tidak akan lulus, akan dicoret karena mengandung residu bahan kimia yang tidak baik untuk tanah, juga tidak baik untuk kesehatan. Itu. Nah, kalau nanti diberikan ke tanah dalam jumlah yang banyak, itu akan menjadi residu yang ada di dalam tanah, justru malah merusak tanah, begitu. Maka kalau yang dari kita, pupuk yang kita pakai itu selalu menggunakan pupuk-pupuk organik yang kita bikin bahannya bisa dari kotoran ternak dari sapi, dari kambing, juga mungkin dari ayam. Lah itu kotoran-kotoran itu namanya bahan organik. Kalau itu mau jadikan pupuk organik harus melalui proses fermentasi dulu menggunakan bakteri pengurai. Maka kalau nanti tanah-tanah kita itu kita beri pupuk organik, itu akan terjaga kelestarian kesuburannya. Dan unsur-unsur yang diproduksi dari bahan-bahan organik itu unsurnya sangat lengkap, sangat dibutuhkan oleh tanah, sehingga apabila kita secara otomatis tanah itu jadi subur, kalau tanah itu subur, daya produksinya akan tinggi, mencapai target produksi yang tinggi, menggunakan pupuk organik. Jadi penggunaan hukumnya bukan alternatif, tapi justru yang utama menggunakan pupuk organik. Kalau menggunakan pupuk kimia itu sebenarnya hanya tambahan, itu alternatif gitu. Nah, makanya saya mengajak pada Bapak Ibu sebagai petani, ayo kita menciptakan produk-produk yang halal dan thayyiban, halal dan baik. Jangan hanya halal saja, tapi ternyata tidak baik karena sering disemprot menggunakan pestisida. Di dalam pestisida ini ada bahan aktif, residunya itu nanti akan masuk ke dalam tanaman, masuk ke sayur, masuk ke buah. Nah ini apabila nanti dikonsumsi para konsumen, ini nanti dampaknya juga tidak baik gitu loh. Karena tubuh kita itu harus dibangun dari bahan-bahan makanan yang halal dan thayyib itu. Makanya petani-petani ini kan salah satu sumber produk makanan yang paling banyak, maka harus bertani sesuai aturan Tuhan. Bertani kita harus bertani secara organik, jangan bertani secara asal-asalan, semproti pakai racun, pakai herbisida. Ini dampaknya nanti kan hasil produksinya kan tidak baik.
Maka kalau kita misalnya punya produk-produk yang budidayanya itu selalu menggunakan pestisida, apabila itu mau diekspor, itu pun juga akan tidak bisa masuk ke negara lain, karena itu akan masuk di karantina, diuji kandungannya dulu. Kalau kandungan residu pestisidanya tinggi, akan dikembalikan, tidak akan diterima di negara lain. Karena apa? Itu dampaknya juga tidak baik terhadap para konsumen yang akan mengkonsumsi makanan-makanan yang di negara tersebut, begitu. Itu betul sekali Pak Yanto. Jadi nanti di surat Abasa ini satu kalimat, tapi ini maknanya luar biasa sekali. Wahai manusia, perhatikanlah makananmu. Jadi makanan yang masuk ke mulut kita benar-benar harus diperhatikan asal usulnya itu seperti apa itu loh. Itu kalau di petani ya budidayanya tadi. Begitu Pak Yanto. Mungkin yang lain ya. nanti Pak Setiarman. Malam. Ya, monggo silakan Pak Pengging. Ya, kenalkan ya Pak Imam yang moderator ya. Iya, kenalkan nama saya Pak Widi. Itu penjelasan Pak Setiarman sangat bagus dan memang kalau di Human Question itu sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu manusia itu sebagai rekan sekerja Allah untuk menjaga bumi dan seisinya, mengelola, bukan merusak ya, tapi mengelola. Nah, pertanyaan saya Pak Setiarman, cara bertani yang begitu baik itu selama ini kendalanya apa? Mumpung ini di sini ada HKTI yang sudah lama menjadi rekanan pemerintah, juga ada tokoh nasional, beliau Ibu Ayu Gembirawati, dan setidaknya untuk kalangan sendiri ini nanti mudah-mudahan bisa pakai produk Pak Setiarman, apalagi kalau HKTI bisa menjembatani supaya pemerintah juga mempergunakan produk yang begitu baik ini. Nah, itu sangat menjadi harapan bagi kita semua sebetulnya. Karena ini sudah saya dengarkan ureanya tadi begitu baiknya. Tinggal selama ini kendalanya apa Pak Setiarman? Mungkin nanti dari rekan yang di sini kelompok-kelompok pengalamannya yang begitu panjang seperti HKTI dan beliau Gembirawati bisa memberi solusi. Gitu. Terima kasih Pak Setiarman. Pertanyaan saya kendalanya. Terima kasih Pak Tigdo. Jadi betul sekali. Dijawab aja mawon Pak, nggih. Langsung dijawab. Jadi kendala kita sebenarnya bertani ini secara organik itu baik, bertani sesuai aturan Tuhan itu. Pemerintah pun juga tahu, tapi pemerintah sendiri kelihatannya masih setengah hati. Artinya dia itu orientasinya itu produksi, ibaratnya itu pokoknya yang penting produksinya tinggi. Entah itu mengandung racun, entah itu tidak sehat. Kayaknya itu kok kurang peduli gitu loh. Nah makanya dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin sekali mengajak sahabat-sahabat kita dari HKTI untuk menyuarakan kepada pemerintah. Lah apabila nanti menghendaki untuk pelatihan-pelatihan, kami siap. Bagaimana cara kita menciptakan benih, bagaimana cara kita untuk memproduksi pupuk organik yang sifatnya padat maupun cair, dan bahan pupuk organik yang ada di kita itu banyak sekali. Saya punya impian besar, yaitu TPA-TPA yang di masing-masing kabupaten ini sudah mulai menjadi masalah semua. Tempat pembuangan sampah akhir itu loh Pak Tigdo, itu kan selama ini banyak yang tidak diolah, artinya itu malah jadi masalah. Padahal itu juga salah satu bahan pupuk organik yang sangat bagus. Itu nanti kalau sampah-sampah itu disemprot menggunakan bakteri kita, itu dalam waktu seminggu, 10 hari, itu akan hancur yang organiknya. Terus nanti kita giling, kita saring, yang plastik akan pilah, yang organik akan turun dari saringan tadi. Dan itu nanti bisa kita pakai sebagai pupuk organik, bisa mencukupi untuk kebutuhan masing-masing kabupaten. Salah satu contoh di Kabupaten Sukoharjo, itu sampahnya itu satu hari 200 ton.
200 ton ini yang organik itu 60% kurang lebih. Lah kalau 60% berarti kurang lebih itu kan 120 ton. Itu bisa kita bikin pupuk organik kurang lebih sekitar 100 ton. Kalau satu hari produksi pupuk organik 100 ton, nanti dalam satu musim itu bisa dipakai untuk pupuk lahan pertanian kita, dan lahan pertanian kita nanti akan menjadi lahan yang sangat subur. Lah kalau lahan-lahan pertanian kita itu subur, itu daya produksinya tinggi, yang namanya swasembada pangan yang dicanangkan Pak Prabowo, saya sangat yakin akan tercapai. Tapi kalau penggunaannya serba kimia, nanti jangka waktu beberapa tahun ini tanah kita rusak, itu justru program swasembada pangan ini akan terganggu. Karena apa? Daya produksi tanah itu semakin turun. Kalau daya produksi tanah semakin turun, pendapatan hasilnya makin turun, otomatis yang namanya swasembada tidak akan tercapai. Maka kalau cita-cita negara itu mau swasembada pangan, itu harus menggunakan sistem organik, harus menggunakan pupuk-pupuk organik, termasuk obat-obatan organik. Lah makanya dari berbagai lembaga organisasi tani seperti HKTI itu punya potensi yang besar, bisa menyampaikan kepada beliau Bapak Presiden, Bapak Prabowo, karena beliaunya juga dulu selaku Ketua HKTI dan beliaunya itu sangat getol terhadap program pertanian. Lah pertanian yang benar itu seperti apa sih? Pertanian yang benar itu ya bertani sesuai aturan Tuhan, bertani secara organik, bukan bertani kok semprotannya pakai racun, semprotannya pakai herbisida, justru merusak tanah kita, merusak produksi kita, yang terakhir merusak para konsumen-konsumen kita gitu. Itu Pak Digdo, mungkin nanti bisa disambung lagi. Monggo. Atau lebih ya, terima kasih Pak Herman jawaban dan penjelasannya. Dikit. Atau lebih ekstrim lagi untuk menuju generasi emas nggak tercapai dong kalau selama petaninya sampai detik ini masih seperti itu. Nah kalau nanti pupuk-pupuk kimia nanti tidak digunakan, ya pabrik pusri BUMN-nya nanti bangkrut itu, karena dia itu biang keroknya kan di situ. Gitu Pak Kiai. Dan mungkin Ki Pengging tadi ada yang mau masuk, monggo. Ya, sebentar. Yang pabrik-pabrik pupuk kimia nanti berubah menjadi pabrik-pabrik pupuk organik. Gitu, Pak Yanto. Karena apa? Ke depan ini yang namanya pupuk organik itu tidak bisa ditawar lagi. Itu hukumnya wajib untuk digunakan itu loh. Kalau yang pupuk kimia itu sebenarnya hanya tambahan saja. Lah kalau tambahan bolehlah, artinya tidak menggunakan secara full. Hanya untuk mengejar target produksi itu bisa. Tapi untuk melestarikan kesuburan tanah pertanian kita, itu hanya bisa menggunakan pupuk organik. Gitu. Oke. Itu Pak Yanto. Malah kalau begitu diusulkan aja teman-teman HKTI, itu perlu dikepreskan itu. Begitu. Pemuda tani, pemuda tani, petani muda gitu loh. Wah, pemuda tani deh kalau zaman 65. Makasih. Oke, Bapak, terima kasih. Niki ada dari Ibu Nur Faizah ya, kayaknya mau bertanya apa enggak jadi? Silakan Ibu, mau di chat apa mau via komentar apa langsung on mic. Terima kasih. Mau tanya sama Pak Yai ya. Pak, itu untuk saya tertarik dengan kerjasamanya untuk pembuatan pupuk dan benih itu. Gimana kalau kita bisa kolaborasi dengan Perempuan Tani HKTI Jawa Tengah? Mungkin saya menginstruksikan sama rekan-rekan saya atau para DPC bisa nanti kita kerjasama atau kita nanti
di mana di Jawa Tengah atau di mana, jadi kita bisa untuk pembuatan pupuk dan benih ini. Saya tertarik sekali itu Pak. Bisa nggak itu ya Pak? Oke Mbak Nur, itu bisa sekali Mbak Nur. Jadi dalam kegiatan pertanian itu memang kita penting sekali untuk berkolaborasi. Supaya apa? Supaya kita dalam usaha tani tidak merugi gitu loh. Termasuk ngapunten Bapak, Nggih. tadi barusan ada yang bocor mic-nya nggak kedengeran, jadi boleh diulang nggak? Nggih. Oh ya, Sangat, nggih. jadi gini, dalam bertani kita memang harus berkolaborasi. Artinya kita bekerja sama satu dengan yang lain supaya apa? Supaya ya kegiatan pertanian ini lebih menghasilkan lagi gitu. Salah satu contoh yang hubungannya tadi disampaikan masalah benih termasuk pupuk. Mungkin Mbak Nur belum pernah ya nanam dari benih-benih yang kita produksi. Jadi kita punya benih yang namanya IF 16, Indonesian Farmer seri ke-16. Saya nanam IF 16 ini produksinya bisa tembus 12 ton per hektar, Mbak Nur. Artinya selama ini yang ditanam oleh teman-teman petani, paling kan produksinya hanya berkisaran antara 7, 8, maksimal sampai 9 kan gitu. Tapi benih-benih yang kita produksi itu bisa sampai tembus kemarin itu dengan cara organik sampai bisa 12 ton per hektar. Artinya apa? Kalau benih ini dikembangkan, kalau benih ini nanti ditanam dalam jumlah orang banyak, untuk mencapai target swasembada pangan, itu saya sangat yakin sekali itu akan tercapai dalam waktu yang singkat. Karena apa? Untuk mencapai swasembada pangan, pilihan yang pertama itu ya mesti kita harus bisa memilih varietas benih yang berkualitas. Lah, benih yang berkualitas itu yang seperti apa? Salah satu contoh, mampu berproduksi 10 sampai 15 ton per hektar. Tahan hama dan penyakit. Tidak mudah rebah, misalnya itu. Artinya ciri-ciri ini harus ada di benih itu. Makanya monggo nanti kalau misalnya mau apa itu untuk berkolaborasi, saya sangat setuju sekali Mbak Nur supaya nanti ke depan pertanian kita lebih maju lagi. Termasuk yang namanya pupuk cair, saya sudah punya teknologi yang namanya teknologi nano. Jadi nano itu salah satu partikel paling kecil yang mudah terserap oleh stomata, oleh daun, oleh batang termasuk akar. Sehingga apabila pupuk ini kita aplikasikan, itu perubahan tanaman itu sangat signifikan dalam waktu yang singkat itu loh. Makanya monggo kalau nanti misalnya akan berkolaborasi, akan bekerja sama, saya sangat tertarik, saya membuka diri. Harapan kami nanti untuk pertanian kita, khususnya di Jawa Tengah ini peningkatan produksinya bisa maksimal. Kita juga bisa mendukung program pemerintah yang namanya swasembada pangan. Kita bisa berkontribusi di dalamnya. Syarat-syaratnya yaitu tadi, salah satunya kita harus bisa memperbaiki lahan-lahan pertanian kita untuk menjaga kelestarian kesuburannya, jangan dirusak. Karena kalau dirusak ya kita nanti justru malah produksinya jadi turun. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Digdo itu betul sekali. Jadi kita sebagai manusia, sebagai petani, kita itu ternyata menjadi wakil Tuhan untuk mengelola bumi ini, yaitu untuk kemakmuran. Jangan malah dirusak. Kalau dirusak ya kita bertentangan dengan mandat kita sebagai wakil Tuhan itu loh. Itu. Makanya mari kita bisa juga bekerja sama. Kalau perlu ada pelatihan, ya tidak apa-apa kita pelatihan. Kalau nanti mau produksi besar-besaran, ya kita juga bisa produksi besar-besaran, sehingga bisa memenuhi kebutuhan sarana produksi kita. Seperti tadi di depan saya sampaikan untuk yang lahan-lahan gambut, lahan-lahan asam, monggo Mbak Nur termasuk Mas Heriwanto,
itu bisa disuarakan untuk memperbaiki lahan-lahan gambut yang ada di Kalimantan, yang ada di Irian, supaya lahan-lahan itu nanti menjadi lahan yang netral, apabila ditanami bisa produksinya tinggi, sehingga nanti capaian produksi itu benar-benar sesuai dengan harapan kita, begitu. Mekaten Mbak Nur, terima kasih. Terima kasih Pak Kiai atas sarannya. Nanti kita bisa komunikasi Pak Kiai lewat telepon, biar nanti saya kondisikan dengan ketua-ketua kita DPC atau masyarakat yang ingin belajar dengan pembuatan pupuk atau benih Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Terima kasih Ibu dan Pak Yai. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir dari Bapak Jani Tandi. Beliau menulis di kolom komentar, Pak Yai, apakah sudah pernah mencoba menggunakan ekoenzim, Pak? Ini bagus sekali untuk bertani organik. Atau mungkin Pak Jani mau open microphone-nya untuk ngomong langsung? Oh, sepertinya Bapak Jani tidak bisa open mikrofon. Langsung direspon saja, Pak Yai. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iman. Jadi yang namanya ekoenzim, dulu sebelum muncul nama ekoenzim, saya sudah bikin yang namanya POC, pupuk organik cair, yang bahannya itu dari buah-buahan, termasuk dari sayuran. Nah, terus kemarin muncul nama ekoenzim ini yang namanya ekoenzim, saya produksi besar-besaran. Jadi sekali produksi saya bisa 2000 liter. Saya menggunakan toren 1000-an liter itu 2 toren, kadang 3 toren. Lah ini saya punya stok ekoenzim yang cukup banyak. Lah manfaat ekoenzim ini untuk apa? Ekoenzim ini salah satu bahan yang saya gunakan untuk bikin pupuk cair. Karena yang saya bikin ekoenzim ini dari buah-buahan yang tidak layak jual. Jadi saya bekerja sama dengan penjual buah di pasar gede di Solo. Itu satu hari buah-buahan yang tidak layak jual itu ternyata kalau dikumpulkan itu ada 1 sampai 2 ton setiap hari. Itu macam buahnya banyak sekali. Ada jeruk, ada jambu, ada buah naga, ada pisang, ada macam-macam. Lah itu satu hari itu 1 sampai 2 ton. Lah saya ngambil buah itu saya bawa pulang terus saya proses untuk jadikan ekoenzim. Maka ekoenzim ini salah satu bahan untuk bikin pupuk cair. Juga salah satu bahan untuk bikin bakteri pengurai, untuk penyubur tanah, untuk pembenah tanah. Jadi ekoenzim ini manfaatnya banyak sekali, juga sekaligus sebagai pengendali hama. Makanya monggo kalau Bapak-bapak nanti juga mau belajar bagaimana manfaat ekoenzim, bagaimana cara bikin ekoenzim. Saya sehari-hari produksi ekoenzim. Maka kalau ada teman dari grup ekoenzim yang membutuhkan ekoenzim, itu bisa langsung menghubungi ke saya. Stok saya ribuan liter dan itu bisa dipakai sewaktu-waktu karena yang sudah jadi yang berbulan-bulan itu kita punya stok yang cukup banyak itu. Jadi saya bukan hanya kenal tapi saya produksi, bahkan ini menjadi salah satu bahan untuk bikin pupuk cair, juga untuk bikin bakteri pengurai. Karena ekoenzim ini ternyata kandungannya itu yang mendominasi ada 2. Karena buah atau sayur yang kita fermentasi, nutrisinya itu keluar, unsur-unsurnya itu keluar, maka itu kumpulan unsur-unsur. Jadi saya mau cerita tentang buah. Buah jeruk itu kumpulan unsur-unsur terbaik bagi pohon jeruk. Buah jambu kumpulan unsur-unsur terbaik bagi pohon jambu. Buah pepaya kumpulan unsur-unsur terbaik bagi pohon pepaya. Nah, kalau buah-buah ini dikumpulin, unsur-unsur terbaik ini dikumpulin, difermentasi, terus pada keluar, terus disaring. Kalau itu dipakai untuk bikin pupuk, berarti itu sama saja kalau disemprotkan ke tanaman, memberi makanan tanaman
memberi unsur-unsur terbaik secara langsung. Maka kalau diaplikasikan ya jelas itu membuat tanaman itu mesti jadi subur. Produksinya jadi tinggi begitu. Nah, terus ini juga mengandung bakteri pengurai dari ekoenzim ini yang apabila diaplikasikan ke tanah, bakteri ini akan mengurai tanah untuk mempercepat busuknya jerami, mempercepat busuknya rumput, termasuk biji-biji rumput yang ada di dalam tanah itu nanti akan mati dimakan bakteri pengurai ini sehingga tanah itu menjadi subur begitu. Maka gerakan pembuatan ekoenzim ini bagus sekali. Jadi kalau misalnya nanti ibu-ibu seperti Bu Nur Faisah ini punya tim ibu-ibu yang banyak, monggo nanti bisa memanfaatkan limbah-limbah sampah organik yang ada di keluarga, itu bisa dibikin ekoenzim. Termasuk limbah-limbah dari air leri yang cucian beras itu juga bisa dipakai menjadi pupuk cair. Nah, nanti teknologinya bisa kita sampaikan di pertemuan di pembuatan pupuk. Kita butuh waktu yang cukup panjang juga begitu. Mas Iman, jadi ekoenzim kita punya produksi yang cukup banyak juga Mas Iman ini. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak, Pak. ternyata saya ke-mute ya. Jadi ya terima kasih benar Pak, itu ekoenzim. Saya sendiri dari dari komunitas ekoenzim dan saya juga bikin banyak gitu loh. Dan saya juga di perumahan saya ajarin ibu-ibu bikin. Tapi kan skalanya nggak seperti buat persawahan. Jadi ya pakai tong yang 300 liter gitu loh. Nah, tapi itu saya nggak fokus di pertanian, tapi untuk keperluan rumah tangga dan kesehatan ekoenzimnya Pak. Ya betul. Tapi, jadi manfaat ya, ekoenzimnya saya pakai sedikit untuk di kebun sendiri aja, bisa. jadi bukan di sawah. Terima kasih. Jadi bagus sekali, boleh Pak itu ekoenzim diajarin, dikasih penyuluhan, pelatihan, itu sangat-sangat baik. Kita membantu mengurangi sampah organik yang menimbulkan gas metana dan hasilnya sangat sejuta manfaat untuk kehidupan kita. Makasih. Ngapunten tadi Mbak Jani saya kira bapak-bapak. Nggak apa-apa. Mungkin karena waktunya sudah malam, mungkin ini Mbak Yohana katanya tadi mungkin bisa membantu memberikan refleksi dan masukan sekaligus penutup kegiatan kita hari ini. Sebelum ditutup saya satu saja Mas. Oh boleh. Mungkin Mbak Yohana abis ini ya Mbak Yo. Ya. Terima kasih semuanya dan kok muncul ide Mbak Nur sama Mas Sopo tadi yang dari HKTI tadi, ayo dalam kesempatan eranya rezim Pak Prabowo ini, petani muda, petani milenial, bikin gerakan kejutan begitu. Kalau perlu ayo kita adakan kemah petani muda Nusantara begitu. Kalau saya ini gagasan saya sudah lama sekali, monggo nanti diapresiasi kalau memungkinkan. Dan ini sungguh kita menjaring petani-petani Nusantara. Kita ada yang ada di Korea, ada yang ada di Malaysia. Nanti rakitan 2-3 orang nanti biar ikut jadi kemah atau petani muda Nusantara begitu. Jadi kita adakan kegiatan nasional. Begitu Mbak Nur, gagasan saya ini mudah-mudahan terrealisasi. Begitu, monggo Mbak Yu sebagai close statement-nya, monggo. Terima kasih semuanya. Sebentar Mbak Yohana, ini akan menambahkan dikit. Jadi silakan. Ini Pak Yai Setiarman dulu, habis itu Mbak Nur Faizah ya, bergantian biar ndak tabrakan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa yang dilakukan teman-teman petani di luaran sana itu banyak sekali perilakunya itu justru merusak tanah, merusak lingkungan, merusak produksi, yang terakhir itu kan merusak konsumen itu loh. Maka untuk itu saya mengajak semua petani
karena kita mengadakan uji tanah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ternyata tanah-tanah kita itu sudah mulai cenderung pada sakit. Tanah-tanah kita sudah pada sakit, tanah-tanah kita sudah mulai pada mulai rusak. Nah, kita ada keinginan untuk rehabilitasi tanah. Jadi bagaimana kita merehabilitasi tanah kita supaya tanah kita itu kembali sehat, kembali subur gitu. Karena gini, kalau tanah itu sakit, apabila kita tanami, nanti tanaman kita juga sakit. Lah kalau tanaman kita itu sakit, kalau nanti punya produksi, produksinya dipanen, dimakan konsumen, konsumennya juga ikut sakit gitu loh. Lah untuk itu maka seperti yang tadi disampaikan Pak Yanto itu bagus sekali itu. Kalau nanti misalnya ada semacam kegiatan itu sangat menarik. Nanti kita akan istilahnya itu juga sangat mendukung. Kalau perlu ya nanti ada semacam ini kegiatan kayak pelatihan-pelatihan itu yang digalakkan untuk mengedukasi petani-petani muda supaya sistem pertanian kita itu berubah. Jangan sampai bertani kita di Indonesia ini hanya mengandalkan serba kimia, yang selalu menggunakan pupuk kimia, yang selalu menggunakan racun, yang selalu menggunakan herbisida, itu mulai dikurangi, mulai ditinggalkan untuk penggunaan pupuk-pupuk organik, obat-obatan organik, supaya apa? Supaya kualitas produksinya juga bagus, apabila nanti dikonsumsi para konsumen, kualitas konsumennya juga bagus, begitu. Dari segi umurnya juga panjang, dari segi IQ-nya juga tinggi, sehingga kemajuan Indonesia ini benar-benar menjadi Indonesia emas yang kita cita-citakan. Itu. Maka untuk rehabilitasi tanah itu sangat penting sekali. Kita harus adakan suatu gerakan yang secara masif itu. Dan apabila penyampaian saya di malam hari ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya membuka diri untuk bisa diskusi, juga bisa tanya jawab di kesempatan yang lain, di waktu-waktu yang lain. Monggo bicara tentang seputar pertanian, saya siap untuk melayani. Saya kira begitu. Terima kasih. Halo. Mohon izin minta waktu lagi. Sebentar ya Pak, Pak Pengging antri dulu tadi Bu Nur Faizah. Sepertinya tadi pengen berbicara juga. Halo. Ya, terima kasih Mas Iman. Mungkin bisa ngapunten dipersingkat karena sudah hampir 9:30 ya, biar teman-teman yang lain kebagian. Terima kasih Mas Iman. Saya tertarik dengan tadi itu ya, untuk kerjasama bikin pupuk dan cair itu, sama yang untuk Pak siapa yang tadi untuk kita membentuk perkemahan, tentang perkemahan nasional itu kita tertarik juga itu. Jadi nanti kita bisa kolaborasi sama HKTI milenial dan HKTI perempuan, kita bisa Pak, itu nanti kita bisa bicara lagi untuk kelanjutannya, atau kita lewat WA bisa juga itu Pak. Nanti kita koordinasikan sama para DPC kita. Iya Pak. Sepakat. Semoga Gerbong 77 itu siapa ya Pak? Iya kan, Gerbong 7. Pak siapa? Pak Yanto. Pak Yanto. Iya Pak Yanto. Terima kasih Pak Yanto, itu usul dengan baik sekali, itu saya setuju itu. Nanti lahan saya cepai Mbak untuk jambore itu. Oh iya, boleh Pak. Nanti kita koordinasi sama Mas Hermanto nggih, yang pemuda taninya. Oke. Moga silakan. Ya, terima kasih Mas Iman atas waktunya. Pak Pengging mungkin ya bisa langsung dipersingkat sebelum nanti masuk ke Mbak Iman. Mohon waktu lagi Pak Iman. Silakan mungkin silakan. Saya menanggapi tadi Pak Yanto kan punya kekhawatiran bahwa nanti BUMN pupuk tutup. Nah, tidak perlu tutup. Nanti yang punya kewenangan atau rekanan seperti KKTI atau Ibunda Ayu Gembirowati yang tokoh nasional, asal bisa meyakinkan kepada pemangku kewenangan, tinggal ganti produk saja, pabriknya nggak perlu tutup. Kan di setiap kota ada pupuk organik, sampah organik yang bisa dijadikan bahan baku untuk pupuk organik. Jadi tinggal ganti produk, tidak perlu tutup pabrik atau BUMN-nya. Demikian masukan saya, biar disampaikan ke atas oleh beliau-beliau yang punya kapasitas seperti Bunda Ayu Gembirowati, HKTI,
Itu demikian. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Pengging, Pak Yanto. Mbak Yohana, apakah udah ready? Halo? Iya, siap. Oh, nggih, Iya, silakan Mbak Yohana. baik. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu ya. Yang saya hormati pertama dengan Bapak Heriwanto, kemudian Ketua Pemuda Tani HKTI DPD Jateng. Yang saya hormati juga Ibu Nurfaizah dari HKTI Jateng juga. Dan saya banggakan tadi dengan pembicara kita, narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Kiai Haji Muhammad Ardia Stiarman, yang beliau adalah seorang cendekiawan pertanian. Serta seluruh hadirin para petani milenial pada malam hari ini yang hadir pada malam hari ini. Tolong di-mute dulu ya. Ya, Mbak Yo, langsung. Ini ya, kemudian ya, saya masuk tadi. Malam ini kita berkumpul dalam satu tema yang mendalami tentang bertani sesuai aturan Tuhan Yang Maha Esa. Tema ini beresonansi kuat dengan inti ajaran teosofi yang berlandaskan pada 3 kebenaran fundamental, yaitu kesatuan hidup universal, brotherhood of humanity, hukum karma, sebab akibat tadi juga disinggung oleh Bapak Stiarman, dan evolusi rohani. Ya, dalam kacamata teosofi itu alam semesta termasuk bumi, tempat kita bertani, bukanlah hanya sekedar yang bisa kita eksploitasi. Yaitu alam adalah manifestasi dari sang ilahi itu. Pohon, tanah, air, dan bahkan setiap benih yang kita tanam adalah bagian dari satu kesatuan hidup yang besar. Jadi kita tuh satu kesatuan seperti yang dibacakan dalam invokasi tadi di awal tadi oleh Mas Imam ya. Kita hidup di mana hidup yang tersembunyi ya, di mana kita merasakan satu kesatuan tunggal dengan yang lainnya. Jadi ketika kita menyakiti satu, bukan hanya satu yang tersakiti, tapi semuanya terasa tersakiti itu ya. Ya, kemudian tadi tentang kolaborasi yang ditawarkan dari Ibu Nurfaizah ya, saya sangat berterima kasih. Semoga bisa terlaksana juga tentang berkemah pertanian itu ya. Nanti mungkin bisa dijembatani lewat masyarakat teosofi Indonesia ini ya. Nanti bisa menghubungi dengan saya dari HKTI. Ya, itu tadi harapan saya dari studi ini ya. Kita harus tadi menghormati tanah, tidak merusak atau tidak meracuni. Ini adalah tubuh Ibu Pertiwi yang menopang kehidupan ya, menjalankan etika, menjaga bukan merusak. Kemudian memahami hasil panen yang kita dapat adalah dari hukum sebab akibat keharmonisan itu sendiri. Hukum karma sendiri, ketika kita merusak, kita pun dapat yang kita ambil pun tidak semaksimal yang kita harapkan. Mungkin itu harapan, dan semoga apa yang kita dapat dari studi pada malam hari, dari pemaparan Pak Stiarman pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita para petani ataupun yang lainnya, bisa bermanfaat untuk saat ini atau yang masa yang akan datang. Ya, dari itu semua itu hukum kerohanian, sebuah praktik. Jadi bukan teori, tapi kita membawa praktik itu, membawa lebih dekat pemahaman kita tentang kebenaran abadi, ya, keilahian, kesatuan universal itu sendiri, kearifan itu sendiri, ya, supaya kita benar-benar dalam praktik itu dengan tulus. Kita melaksanakan dengan tulus, bukan dengan hanya teori ya. Nah, dari sini kita bisa memetik apa itu hukum karma, apa yang kita jika kita merusak, hasilnya pun tidak bisa yang sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin itu intisari yang bisa saya ambil dari pemaparan Pak Stiarman, juga dari teman-teman HKTI, juga mungkin dari beberapa yang hadir di sini tadi ikut menambahkan tentang ekoenzim tadi, kemudian dari Pak Yanto dan lainnya tadi sangat membantu ya, tambahan-tambahan masukan-masukannya juga dari Bunda Ayu tadi, semuanya sangat membantunya ya. Visi kita percaya dan menggabungkan kearifan spiritual dari teosofi ini sebagai kepakaran teknik serta
dari organisasi HKTI ini kita dapat melahirkan petani-petani baru yang cerdas secara ekonomi, secara spiritual ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Di sini ada sesepuh kita mungkin lebih punya wawasan juga seperti mungkin Pak Heri untuk memberikan sepatah dua patah kata bisa sebelum penutup ini ya. Pak Heri masih stay di sini mungkin sebagai senior dan sesepuh di Teosofi bisa menambahkan sepatah dua patah kata. Pak Heri, selamat malam Pak Heri. Ya, Pak Heri, monggo. Apakah masih tersambung di sini? Mic-nya mungkin belum dinyalain ini atau gimana? Iya, Kita bukan dibuka mic dulu Pak Heri mungkin. dipencet yang logo mic di pojok kiri Pak Heri, kalau nggak tahu. Kiri bawah. Nampaknya nggak bisa ini Mbak Yo, kayaknya beliaunya. Nggak bisa, Bisa. nggak stay ya. Iya, Ya seperti mungkin ya itu saja penambahan saya dan sebagai penutup mungkin kalau tidak ada yang berkomentar lagi atau memberi masukan, saya kembalikan kepada moderator kita, minta tolong juga Mas Iman untuk di akhir nanti kita dokumentasi bersama. Ya. Terima kasih Mbak Yohana. Mungkin ya terima kasih rekan-rekan sekalian, kanco-konco, Bapak Ibu, Mas Mbak yang ikut diskusi kita hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Setiarman sudah berkenan menjadi guru kita di diskusi hari ini serta teman-teman dari HKTI Jawa Tengah. Semoga kedepannya kolaborasinya bisa terus berjalan demi kemajuan Indonesia. Sebagaimana yang sudah diringkas Mbak Yo tadi ya, saya rasa saya tidak perlu meringkas lagi, namun intinya adalah bagaimana yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah bagaimana kita menjaga harmoni ya antara kehidupan dan alam gitu, bahwa manusia ini meski kita khalifatullah gitu, wakil Tuhan, tapi kita ini bukan satu-satunya pemilik gitu dan bukan penguasa pula gitu, melainkan kita hidup bersamaan setara dengan alam yang ada di bumi kita, dengan binatang, dengan sawah, dengan tanaman, dengan apapun itu. Mungkin sebelum kita mengakhiri, kita bisa berfoto bareng. Bapak Ibu jika berkenan boleh open kameranya ini untuk dokumentasi kita. Bisa klik logo video di pojok kiri bawah. Bagi yang Bapak Ibu tidak tahu mungkin boleh minta waktunya sebentar. Ya, oke. Mbak Yohana nggak bisa on cam kah? Oh, nggih, niki masih loading. Nah, ya. Ya udah, saya udah kalau udah siap nggih nggih. Niki saya foto nggih. 1 2 3. Saya bentar, salah. Diulang lagi nggih. 1 2 3. Saya rasa cukup saja. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, sedulur semua. Jika ada kurang lebihnya selama saya menjadi moderator, kesalahan pemanggilan nama, kesalahan pemanggilan gelar maupun ada kalimat saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu para sedulur, mohon dimaafkan nggih, dan semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi dan merealisasikan ide-ide yang kita diskusikan hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.